jadi teringat pada saat saya masih duduk di sekolah. Bu Guru pernah berucap, Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan bermacam suku dan budaya. Seperti yang saya saksikan saat ini, membuat saya kagum akan keindahan budaya di Kalimantan. Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terletak di sisi sebelah utara Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sekitar 740.000 km persegi, Kalimantan menyimpan ribuan fauna dan flora yang unik dengan kekayaan alam seperti sungai dan hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis Kalimantan yang berusia sekitar 130 juta tahun tidak hanya memiliki fungsi secara ekologis. Pada abad ke-17, bangsa Eropa menjadikan hutan hujan tropis sebagai ladang emas melalui keberadaan pelabuhan di Brunei. Saat itu, Kalimantan mulai dikenal sebagai Borneo. Kalimantan atau yang disebut dengan Borneo tidak hanya menarik bagi bangsa Eropa pada masa lalu. Saat ini, hutan hujan tropis juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi petualang seperti saya. Menurut beberapa orang yang saya kenal, hutan di Kalimantan masih memiliki kondisi alam yang sangat menantang, seperti tebing yang terjal, hutan yang asri, dan juga kawasan kars berbatuan. Nah, saat ini saya sudah berada di Desa Budaya Pampang, Kalimantan Timur. Tetapi tujuan utama saya pada petualangan kali ini, saya akan menuju ke kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat melalui jalur alternatif, yaitu daerah Hambur Batu, Desa Tepian Langsat. Sekarang ini kita lagi dalam perjalanan dari Desa Budaya Pampang menuju gugusan Batu Gergaji, kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat melalui jalur alternatif Hambur Batu, Desa Tepian Langsat. Dan kita memerlukan waktu sekitar kurang lebih 7 jam. Kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Berau. Kawasan kars tersebut akibat proses pelarutan pada suatu kawasan batuan yang mudah larut sehingga menciptakan suatu bentang alam unik pada permukaan bumi. Ciri khas dari kawasan kars adalah menampilkan keindahan ukiran alam berupa relief baik di atas maupun di bawah permukaan bumi. Nah, ini dia nih yang saya maksud dengan daerah Hambur Batu atau salah satu pintu masuk ke kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat. Nanti dari sini kita akan menggunakan perahu khas yang biasanya sih kalau orang di sini menyebutnya dengan perahu ketinting untuk sampai ke tujuan selanjutnya, yaitu Batu Gergaji. Halo, permisi Pak. Selamat datang. Ya, Pak, ini rombongan dari mana Pak ya? Dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, Pak. Oh, Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur. Ya. Saya boleh gabung nggak nih Pak sama teman-teman dari BPCB? Silakan. Oke, Ya, makasih ya Pak. Ya. Wah, kebetulan banget nih saya ketemu sama teman-teman dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur yang mau melakukan kegiatan pelestarian cagar budaya di Ceruk Tewet, subkawasan Batu Gergaji. Nah, kalau dengar dari kata teman-teman tadi, di sana selain cocok buat bagi petualang seperti saya, ada juga nih peninggalan prasejarah. Nah, saya jadi penasaran nih seperti apa ya peninggalan prasejarah di sana. Ayo berangkat. Untuk mencapai ke Ceruk Tewet di subkawasan Gunung Gergaji, perahu merupakan satu-satunya alat transportasi yang dapat kita gunakan. Perjalanan dengan perahu ini sendiri memakan waktu kurang lebih 3 jam. Waktu tempuh yang tidak pasti itu disebabkan oleh faktor cuaca. Pada musim kemarau, air yang surut akan mempengaruhi laju perahu, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan pada saat musim hujan tiba.
Iya, dikarenakan memang musim kemarau, jadi memang posisi Sungai Bengalon ini mengalami surut. Jadi kita memang harus mendorong perahu ini untuk kita tetap sampai di tujuan. Tapi kita tetap semangat. Perjalanan dengan perahu ketinting pada saat air surut merupakan suatu pengalaman yang baru bagi kami. Berbagai rintangan akibat air yang surut ternyata menciptakan keseruan yang belum pernah kami rasakan. Batang-batang pohon yang besar dan tumbang, serta level air merupakan kendala yang akhirnya menjadi teman kami selama perjalanan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan bermacam rintangan, akhirnya kami sampai juga di pos informasi Tewet. Wah, luar biasa sekali perjalanan saya menggunakan ketinting hingga sampai ke pos Tewet ini. Dan menurut informasi dari teman-teman BPCB Kaltim, kita masih butuh waktu 2 jam lagi untuk sampai ke Ceruk Tewet. Tapi melihat cuaca sudah mulai gelap, kita putuskan untuk menginap dulu di pos Tewet ini. Ya, cuaca hari ini sangat mendukung sekali untuk perjalanan saya bersama dengan teman-teman BPCB Kaltim untuk pergi ke Ceruk Tewet. Peralatan alat panjat tebing sudah dipersiapkan baik dari harness, karmantel, dan juga webbing serta yang lainnya. Dan tidak lupa air minum serta survival kit juga harus kita persiapkan untuk menghadapi medan di depan kita nanti. Karena persiapan kita sudah matang, langsung aja kita berangkat ke Ceruk Tewet. Ceruk Tewet terletak pada ketinggian 147,3 meter di atas permukaan laut dengan medan perjalanan yang cukup terjal. Selain memiliki peninggalan dari masa prasejarah yang menarik, ceruk ini memiliki lorong pendek dengan 2 pintu yang menghadap ke arah barat dan barat laut. Sekitar 7 meter di atas Ceruk Tewet, terdapat juga sebuah ceruk yang disebut dengan Ceruk Tewet 2. Oke, jadi ini adalah medan pertama yang menggunakan tali panjat yang sangat luar biasa sekali. Kita memang harus perlu tenaga ekstra, tapi tetap semangat. Nah, sekarang ini saya sudah sampai di tebing yang terakhir. Dan memang berbeda dengan pendakian sebelumnya, saya akan diperlengkapi dengan alat safety seperti harness dan lain-lain. Karena memang tebing yang terakhir ini ketinggiannya kurang lebih sekitar 20 meter dan kemiringannya sekitar 90 derajat. Jadi memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan aman supaya kita sampai dengan selamat. Ya, sebentar lagi saya akan sampai di puncak Ceruk Tewet. Dan memang semakin dekat ini memang semakin menantang nih. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi pengalaman baru buat saya dan menantang dan pastinya seru sekali. Akhirnya saya sampai juga di Ceruk Tewet ini. Gak kebayang 2 jam perjalanan saya memang sangat menantang adrenalin. Karena memang tadi kita
hiking dan juga memanjati seluruh tebing-tebing yang terjal yang ada di tempat ini. Dan berhubung kita sudah sampai di sini, saya sudah nggak sabar mau ngelihat bagaimana peninggalan prasejarah yang ada di dalam Ceruk Tewet ini. Gambar cadas atau biasa disebut dengan garca merupakan gambar yang dibuat oleh manusia dari masa prasejarah pada permukaan batu yang keras dalam bentuk lukisan, goresan, ataupun cukilan. Di Indonesia sendiri, telah tercatat sekitar 400 situs prasejarah yang memiliki gambar cadas. Wah, ternyata tidak sia-sia perjalanan saya menuju ke Ceruk Tewet ini setelah melihat gambar-gambar cadas yang terletak di langit-langit ini. Dan menurut dari pengamatan saya melihat beragam gambar di sini, ada yang berwarna merah, orange, dan juga ungu. Dan bentuknya pun beragam. Ada yang cap tangan yang dihubungkan dengan garis-garis, serta ada binatang. Oh ya Pak, tadi saya sudah sempat berkeliling-keliling dalam Ceruk Tewet ini dan melihat beberapa gambar yang ada di langit-langit ini ya Pak ya. Dan saya penasaran nih Pak tentang gambar-gambar yang ada di dalam Ceruk Tewet ini. Yang jelas di sini di Ceruk Tewet ini banyak sekali yang gambar cap tangan, dan ada yang cap tangan berdiri sendiri, ada juga cap tangan yang dihubungkan dengan garis-garis seperti ini. Yang garis-garis ini menghubungkan antar cap tangan sehingga bentuknya ada yang mengatakan ini seperti pohon kehidupan. Di samping itu ada juga kalau kita lihat ini binatang rusa, kemudian ada rusa, dan ini yang di Tewet itu yang khas itu adalah ini ada dua tangan yang digabung, dihubungkan, terus di tengahnya ini ada gambar cicak atau gecko. Ya, jadi Ceruk Tewet ini penuh dengan lukisan tangan. Tapi di luar itu sebenarnya di kawasan Gergaji sini itu ada banyak sekali gua dan ribuan cap tangan yang tersebar di sepanjang Gunung Gergaji ini. Jadi Gunung Gergaji ini kan kalau kita lihat dari peta itu arahnya utara selatan, itu panjang bisa lebih dari 15 km. Nah, di antara 15 km ini ada sub-sub kawasan yang terbagi dalam 3. Sub kawasan Tewet, terdiri dari Ceruk Tewet, kemudian Ceruk Tewet 1 dan Ceruk Tewet 2. Terus kemudian di sini ada Pindi dan Karim. Kemudian di bagian tengah Gunung Gergaji itu ada namanya kita sebut dengan sub-sub kawasan Marang. Di situ ada Tengkorak. Dan di ujung paling utara itu kawasan Batu Raya. Banyak. Nah, di kawasan Batu Raya itu guanya sangat besar, Mbak. Gua Ham, kemudian ada Saleh, Wanadri, Saha, dan Jupri. Jadi banyak sekali sebenarnya gua-gua yang ada di kawasan Gunung Gergaji ini. Perbedaan dari ceruk dan gua ini apa sih Pak bedanya? Ya, kalau ceruk itu lubang yang di bukit, tapi dia tidak dalam, tidak ada lorong-lorong yang memanjang. Sementara ceruk, ya kalau gua dia memanjang. Lorong-lorongnya banyak, terus kemudian biasanya panjang. Itu bedanya ceruk dan gua. Dan gambar-gambar yang terdapat di Ceruk Tewet ini yang membuat itu siapa Pak? Dulu awal-awal kan dikatakan yang bikin gambar cadas ini manusia pendukung bahasa Austronesia yang diperkirakan paling tua adalah 10.000 tahun. Tapi kemudian penelitian terakhir yang dilakukan oleh peneliti dari Australia menyebut berdasarkan dating terhadap pigmen yang ada di gambar cadasnya itu perkiraan adalah 40.000 tahun yang lalu. 40.000 tahun yang lalu. lalu. Jadi artinya sebelum penutur bahasa Austronesia. Berdasarkan metode uranium series geochemistry, terdapat sampel kalsium karbonat. Gambar cadas di kawasan Sangkulirang Mangkalihat telah berusia 40.000 hingga 3.000 tahun yang lalu. Mengacu pada hasil dating gambar cadas itu, manusia di kawasan Sangkulirang Mangkalihat dari rentang periode ini diperkirakan sebagai manusia pra dan pendukung bahasa Austronesia yang telah mengenal pola kehidupan di ceruk dan gua-gua alam, serta corak penghidupan berburu dan meramu. Dalam rentang periode ini, manusia masih menggantungkan kehidupannya pada alam. Hal ini menunjukkan aktivitas kehidupan manusia yang bersifat sederhana. Selain itu, ketergantungan manusia dengan alam menyebabkan mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ditempati.
Kehidupan manusia yang bersifat sederhana juga ditandai dengan corak penghidupan berburu dan meramu. Ditinjau dari kondisi alam pada saat itu, mereka biasanya berburu secara berkelompok dengan jalur perburuan yang aman untuk menghindari ancaman yang ada seperti binatang buas. Untuk melakukan perburuan, mereka menggunakan alat-alat serpih dari batu dan alat berburu lain yang terbuat dari kayu serta tulang. Kesederhanaan dari kehidupan manusia pada periode itu juga tampak dari cara berkomunikasi antara manusia yang satu dengan yang lain. Selama rentang waktu 40.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, manusia pada periode ini juga telah mengenal budaya. Hal ini dibuktikan melalui keberadaan gambar cadas yang menghiasi ceruk dan gua. Gambar cadas itu dibuat dengan bahan oker. Oker merupakan pewarna buatan alami yang berasal dari tanah liat berpigmen hematit atau mineral kemerahan yang mengandung zat besi teroksidasi. Kandungan mineral itu membuat oker dapat bertahan lama dan awet hingga berabad-abad. Bahan oker dapat ditemukan di wilayah berbatuan dan tanah di mana mineral besi terbentuk seperti tepi lembah, tebing, dan gua-gua. Pembuatan gambar cadas secara umum belum dapat dipastikan, namun beberapa peneliti telah memperkirakan beberapa teknik yang digunakan untuk membuat gambar cadas, yaitu teknik oles, yang dilakukan dengan mengoleskan pewarna menggunakan jari atau alat seperti kuas yang terbuat dari bambu, rotan, ranting, kayu, kulit kayu, atau rambut binatang. Teknik cap, yang menghasilkan gambar telapak tangan positif atau positive hand stencil. Teknik ini dilakukan dengan mencelupkan tangan ke dalam pewarna, kemudian dicap pada permukaan batu. Teknik sembur atau semprot yang menghasilkan gambar telapak tangan negatif atau negative hand stencil. Teknik ini dilakukan dengan menyemburkan atau menyemprotkan cairan pewarna dari mulut atau tulang binatang ke objek atau tangan. Ya, keberadaan gambar cadas di Curug Tewet ini merupakan salah satu bukti autentik bahwa seni dan kebudayaan telah berkembang sejak ribuan tahun yang lalu. Perkembangan gambar cadas dari masa prasejarah juga bisa terlihat dari gambar yang ada di langit-langit Curug Tewet ini. Dan dari sekian banyaknya gambar yang ada 3 gambar masterpiece yang menjadi ciri khas di Curug Tewet ini dan tentunya tidak ditemukan di tempat lain.
gambar tersebut. Yang pertama yaitu gambar Tree of Life. Kenapa gambar Tree of Life? Karena di sini dilihat gambar-gambar dari cap tangan ini dihubungkan dengan garis-garis yang ada. Dan diantaranya juga ada gambar cap tangan yang berisikan motif seperti titik-titik dan juga garis. Kemudian ada juga gambar di sini yaitu dua cap tangan negatif yang dihubungkan dengan garis-garis serta di tengahnya ada gambar gecko. Ya, masterpiece sebagai sebuah keunikan gambar cadas yang tentunya menambah nilai tersendiri bagi sebuah situs prasejarah. Nah, dari Ceruk Tewet ini masih ada situs prasejarah lainnya yaitu Ceruk Karim. Nah, di Ceruk Karim ini kira-kira ada keunikan apa ya? Ayo kita langsung ke sana. Sekarang ini saya sudah berada di persimpangan jalur antara Ceruk Tewet dan juga Ceruk Karim. Kalau kita tadi menuju ke Ceruk Tewet melalui jalur sebelah kiri saya, dan sekarang kita akan menuju ke Ceruk Karim melalui jalur kanan saya. Dan menurut informasi yang saya terima, bahwa jalur menuju ke Ceruk Karim memang tidak sesulit ke Ceruk Tewet. Tapi tetap kita membutuhkan tenaga yang ekstra karena jalur menuju Ceruk Karim ini memang memiliki kemiringan tanah 30 hingga 45 derajat. Dan waktu tempuhnya pun lebih jauh dari Ceruk Tewet, yaitu sekitar 3 jam dengan berjalan kaki. Jadi langsung aja kita ke Ceruk Karim. Ceruk Karim terletak pada ketinggian 208 meter di atas permukaan laut. Meskipun memiliki medan yang relatif bersahabat, perjuangan untuk mencapai ke Ceruk Karim menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ketepatan dalam menentukan arah pijakan serta gerak kaki dan tangan diperlukan untuk menelusuri medan yang menantang ini. Cermat dan hati-hati menjadi suatu hal yang harus terus diingat. Ya, memang perjalanan menuju Ceruk Karim ini semakin lama kita daki semakin menanjak. Jadi perlu ekstra hati-hati baik kaki ataupun tangan kita. Supaya ada keseimbangan dalam kita melewati jalur pendakian ini. Kita harus melihat juga nih ada bebatuan ataupun akar pohon yang kuat supaya kita bisa memegang agar kita tidak tergelincir pada saat mendaki. Perjalanan ke Ceruk Karim memiliki daya tarik tersendiri karena jalur pendakian dengan kemiringan 30-45 derajat ini dipenuhi runtuhan gembur lereng-lereng tanah yang ditumbuhi pepohonan muda dan tidak kokoh. Memang perjalanan ke Ceruk Karim ini sangat menantang dan juga memang butuh ekstra hati-hati dan konsentrasi supaya tidak tergelincir seperti saya tadi. Tapi saya masih tetap semangat karena sebentar lagi kita akan sampai di puncak Ceruk Karim. Ceruk Karim memiliki panjang lorong sekitar 19 meter dengan lebar mulut ceruk sekitar 45 meter. Ditinjau dari kondisinya, ceruk ini merupakan hasil erosi ribuan tahun lalu yang membentuk semacam ceruk peneduh dengan relung besar. Ya, akhirnya saya sampai juga di Ceruk Karim ini setelah melewati rute yang panjang serta pendakian yang memang menguras tenaga, tetapi sangat semangat sekali untuk saya bisa ke sini. Dan karena kita sudah sampai di sini, langsung aja kita ngeliat ada gambar cadas apa aja sih yang ada di dalam Ceruk Karim ini. Sama halnya seperti di Ceruk Tewet, di Ceruk Karim ini juga terdapat gambar-gambar cadas yang terletak di langit-langit Ceruk Karim ini. Dan bisa kita lihat di sini gambar dari cadas tersebut berbentuk seperti tapir dan juga sarang lebah. Dan dari penglihatan saya,
Curug Tewet dan Curug Karim ini memiliki beragam bentuk gambar-gambar cadas seperti cap tangan yang dihubungkan dengan garis-garis serta gambar-gambar binatang. Dan hal ini juga yang membuat saya bertanya-tanya, apakah ada makna yang terkandung dari gambar cadas tersebut? Mengapa mereka menggambar ya? Pertama, pendekatan saya dalam konteks memahami gambar adalah terkait dengan sistem mata pencaharian. Jadi tidak dikaitkan dengan teknologi paleolitik atau neolitik, tapi langsung dihubungkan dengan sistem mata pencaharian. Nah, dalam konteks sistem mata pencaharian, maka kita lihat dulu alamnya seperti apa. Nah, alamnya ternyata adalah savana ya. Jadi dulu savana, pohon yang kecil-kecil, jarang, penuh dengan rumput. Hutan tropis yang kita lihat sekarang di Sangkulirang itu baru ada 8.000 tahun yang lalu, baru muncul 8.000 tahun yang lalu. Nah, gambar-gambar ini dibuat ketika Sangkulirang belum berhutan tropis. Nah, dalam pemahaman seperti itu, kita mencoba memasuki arti dari gambar. Nah, arti di gambar, selain coba memahami seperti apa alam ketika gambar itu dibuat, juga kita harus mempelajari sedikit mengenai motivasi. Walaupun motivasi ini dalam konteks arkeologi menjadi susah, tapi bisa diperbandingkan, bisa diprosesualkan. Jadi motivasi untuk paleolitik, manusia-manusia paleolitik, dia berburu dan meramu. Kemudian sangat jelas ada unsur sakralnya dan ada unsur profannya. Itu sangat jelas selalu muncul. Plus manusia juga membutuhkan pernyataan kehadiran dalam karya-karya dia, bahwa inilah saya. Nah, kira-kira 3 motivasi itulah yang melatar belakangi pembuatan gambar. Berburu dan meramu, sakral dan profan, terakhir adalah pernyataan kehadiran. Makna dari gambar cadas itu sendiri tentu dapat disimpulkan melalui berbagai kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Kegiatan penelitian terkait gambar cadas di Kalimantan sendiri bermula dari penemuan situs Liang Kaung, Kalimantan Barat pada tahun 1988. Penemuan ini seolah membuka pintu masuk bagi terkuaknya misteri budaya gambar cadas di Kalimantan. Sejak saat itu hingga sekarang, kegiatan penelitian ini terus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan gambar cadas yang ada. Dan upaya tersebut untuk mengantisipasi ancaman dan juga penyebab kerusakan dari gambar cadas. Seperti yang bisa kita lihat sekarang ini, gambar cadas yang terletak di Curug Karim ini mengalami kerusakan yang disebabkan bukan hanya karena faktor usia, tetapi juga faktor lainnya. Kerusakan gambar cadas yang terdapat di Curug Karim merupakan sekelumit bagian kecil dari contoh ancaman terhadap tinggalan budaya yang berkelas dunia di kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat. Selain faktor internal seperti usia gambar cadas, faktor eksternal seperti iklim, cuaca, dan aktivitas manusia merupakan ancaman masif bagi keberadaan gambar cadas. Untuk mengurangi resiko kerusakan akan tinggalan budaya ini, langkah-langkah pelestarian telah dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur dan instansi terkait lainnya. Langkah pelestarian ini tentu tidak hanya dilakukan di Curug Karim dan Tewet, namun pada keseluruhan tinggalan budaya masa prasejarah di kawasan Kars, Sangkulirang, Mangkalihat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu tindakan pelestarian yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang integratif dan selaras baik pada situs prasejarah maupun kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat. Upaya tersebut tentu dilakukan dengan tujuan melestarikannya dari ancaman yang ada. Mengingat kawasan Kars Sangkulirang Mangkalihat telah dinominasikan sebagai warisan budaya dunia. Kawasan Sangkulirang Mangkalihat adalah satu bentang alam yang didominasi oleh batu gamping yang memiliki ekosistem yang dinamis. Ada 3 potensi tinggalan yang ada di sana. Yang pertama adalah
potensi ilmiah yang menjadi bahan kajian bagi para ahli. Yang kedua adalah potensi dari sisi ekonomi. Samudra Mongolia yang berfungsi sebagai sumber mata air. Coba kita bayangkan kalau pusat sumber mata air itu kita gerus dengan eksploitasi kegiatan-kegiatan yang hanya mementingkan dari sisi ekonomi tapi tidak mempertimbangkan aspek pelestarian, maka kita bisa membayangkan ke depan entah berapa tahun lagi Saguliran itu hanya tinggal 6. Aspek yang ketiga yang sangat penting dalam rangka kita melakukan pelestarian terhadap kawasan Saguliran Mongolia adalah bagaimana memperhatikan masyarakat itu agar bisa sejahtera hidupnya, sejahtera masa depannya. Oleh karena itu, eksploitasi yang dilakukan terhadap kawasan itu harus terkendali dan terkontrol dengan baik, sehingga tidak memusnahkan potensi tinggalan yang ada di kawasan itu. Ke depan, saya ingin mengajak semua stakeholder kita untuk bersama-sama melakukan kajian, menentukan arah dan langkah strategis ke depan. Bagaimana formula yang tepat untuk melakukan pelestarian terhadap lingkungan itu.